Tadi ada berapa pertanyaan Bang di dalam yang disampaikan oleh penyidik? Total ini hari yang ketiga ya, 170. Ya, apa mungkin selanjutnya Bang? Oke, selanjutnya kita ikutin pokoknya. Prosedur apapun yang akan kita ikutin, jika memang harus ada, kita ikutin aja. Saya kira penyidik akan lebih bijaksana karena hal itu yang telah kami jelaskan tidak ada relevansinya terhadap ujaran kebencian, kebohongan maupun memanipulasi barang bukti dan penghasutan. Gitu. Saya berharap ya karena memang tidak ada faktor-faktor yang dituduhkan atau unsur-unsur apapun yang dituduhkan oleh pelapor, saya kira sebaiknya di SP3 gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat sekalian dimanapun juga berada. Akhirnya kelihatan betul bagaimana penampakan Rismon Sianipar pada saat keluar dari penyidikan. Karena ini pemeriksaan terakhir dan sahabat-sahabat tahu ada beberapa pertanyaan yang mengarah kepada Rismon Sianipar selama 3 kali pemeriksaan. Itu kurang lebih 140 sahabat. Artinya melewati pertanyaan yang diterima oleh Panci dan Dokter Tipa. Ya karena memang orang ini paling banyak bicaranya, paling kuat melakukan ujaran kebencian kepada Pak Jokowi, dan ujung-ujungnya apa? Dia berharap bisa di SP3-kan. Sahabat-sahabat sudah melihat sendiri bagaimana video yang saya tampilkan di awal itu cuplikannya. Begitu dia sangat merendah, begitu dia merasa bisa menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan penyidik yang sesungguhnya itu hanya mengkonfirmasi sebenarnya dari apa yang penyidik sudah lingkari sebenarnya. Jadi itu trik, bahkan pengacaranya juga mengatakan bahwa luar biasa kita bisa merokok sama-sama, saling bercanda. Ya, itulah strategi bosku. Tetapi yang bisa kita nyatakan dengan melihat psikologi Rismon Sianipar dan bahkan meminta untuk di SP3-kan, itu artinya dia sangat ketakutan. Dan saya punya keyakinan dengan melihat raut wajah daripada para pengacaranya juga, dia juga tahu persis bahwa kena ini Rismon. Kenapa? Karena itu tadi lebih 100 pertanyaan, sedangkan 50 saja pertanyaan. Yang namanya kuasa hukum itu sudah was-was, sudah tahu bahwa orang yang dia dampingi ini bakal kena. Nah, hanya saja perjuangannya apakah bisa ringan atau berat. Tetapi bagi makhluk yang satu ini saya yakin berat, semakin berlapis-lapis, apalagi ditambah dengan bukunya. Kenapa? Karena bukunya ini terang memiliki niat yang memang sangat jahat terhadap Pak Jokowi, karena bukan penelitian ilmiah, tapi hanya cuplikan-cuplikan pernyataan, hasil dokumen-dokumen atau data-data yang ada di pinggir jalan, maksud saya di media sosial dicomot-comot, lalu kemudian itu digabung-gabungkan, termasuk clipping-clipping kalau menurut Ade Armando ya. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana Rismon kelihatan kelimpungan menjelaskan setelah dia keluar dari Polda Metro Jaya, ini simak videonya. Tadi ada berapa pertanyaan Bang di dalam yang disampaikan oleh penyidik? Total ini hari yang ketiga ya, 170. Untuk hari ini 48 ya Bang. Jadi yang hari ini memang pertanyaan yang bukan teknik saintifik, tapi tentang di mana saya tanggal 15 April, tanggal 15 April ke UGM, tanggal 16 April apakah ke rumahnya Pak Jokowi, apakah hubungan saya dengan TPUA dan mengenal TPUA atau tidak, itu semua memang jawaban-jawaban yang menurut saya pihak polisi juga sudah paham sih, bahwa saya memang sebagai ahli dan alumni dengan Pak Rosuryo dan Bu Tipa diminta kedatangannya oleh tim TPUA, tim pembela ulama dan aktivis pada tanggal 15 April 2025. Jadi itu saja yang pertanyaan-pertanyaan yang non teknis, non saintifik. Saya berikan penjelasan sesuai dengan apa yang saya ketahui dan saya lihat. Jadi tadi ada berapa pertanyaan? 48 ya? Iya, 48. Terus ini nanti seperti apa mungkin selanjutnya Bang? Oke, selanjutnya kita ikutin pokoknya. Prosedur apapun yang
akan kita ikutin. Jika memang harus ada, kita ikutin aja. Ya menurut penyidik tadi bahwa untuk sementara ini selesai. Harapan kita juga udah selesai banget, dalam arti tidak ada lagi proses selanjutnya kan. Itu yang kita harapkan. Tapi seandainya ada proses selanjutnya juga, tentu kita ikuti. Kita tidak mungkin mangkir, jadi gitu kan. Nah, untuk lengkapnya karena kami menyertai di tempat-tempatnya harus speed nih, pendek-pendek nggak apa-apa. Silakan. Saudara Jimmy dulu. Terima kasih. Tadi Biar puas kita. ada 3 konten yang di tanggal 15 April dengan keahliannya klien kami tadi mengklarifikasi dari penyidik menanyakan masalah Pak Kusmujo itu katakan Jokowi katakan bahwa Kusmujo pemimpin skripsi dan akhirnya ke akademik. Nah, akhirnya klien kami setelah cek di UGM tanggal 15 di perpustakaan, kalau pembimbing skripsi otomatis kan ada namanya Kusmujo, itu tidak ada sama sekali. Nah, itu hasil penelitian, jadi resmi, bukan mengada-ada tadi. Dan tadi mengenai di satu media klien kami tidak menanggapi karena hampir sama jawabannya dengan apa yang sudah dikatakan. Oke. Mungkin sambung dulu. Ya. Silakan, Pak. Ya, selamat siang, selamat sore menjelang malam. Ini sebentar saya cuma hanya menjelaskan tentang apa yang tadi klien kami di sidik, bahwa semuanya dijelaskan secara terang-menerang dan juga secara objektif dan rasional. Dengan dasar itulah saya penyidik berterima kasih untuk menjelaskan apa hal-hal yang kurang dan tidak mengertinya, hal-hal yang disampaikan oleh tadi dilihatkan di video. Itu aja mungkin dari kami. Oke, untuk Gapur kan Anda juga menyertai Rustam Effendi kan? Oh iya. Silakan. Jadi hari ini telah selesai rangkaian pemeriksaan ya Bang. Pemeriksaan terhadap saksi-saksi, termasuk juga terhadap saksi pelapor. Yang melakukan pemeriksaan saksi dengan sangat baik, wise. Tidak ada lagi pemeriksaan sampai jam 4 subuh ya. Kemudian mereka sangat responsif ya. Ada istirahatnya, ada kemudian juga ada candaannya, bisa ngerokok bareng, bisa ngopi bareng gitu ya. Jadi tidak ada nuansa seperti yang digambarkan oleh para termul ya, bahwa ini akan menjadi hari yang keramat, seolah-olah menyeramkan. Saya kira itu tidak ya. Justru kami sangat berterima kasih kepada Polda Metro Jaya, dan intinya kami mengikuti saja apa yang akan menjadi kelanjutan dari perkara ini. Gitu ya Bang Jamada ya. Oke, kami persilakan jika ada pertanyaan ya. Dua pertanyaan. Kasus ini segera naik ke persidangan ini seperti apa, Pak? Saya ditanya untuk segera naik persidangan. Iya, tadi Ya, dari Pak Ibu. tidak ada ya statement saya seperti itu. Ya, kalau melihat fakta-fakta di lapangan bahwa kami juga mengkaji bukti-bukti kami di lapangan, datang ke desa Ketoyan, terus datang menjumpai langsung ke Pak Kasmujo ya, untuk mendapatkan jawaban bahwa Pak Kasmujo juga menyatakan kepada saya bahwa beliau bukan dosen pembimbing skripsi maupun bukan pula dosen pembimbing akademik, dan itu konsisten dinyatakan Pak Kasmujo kepada seorang jurnalis Kompas TV ya. Jadi jawaban yang sama. Jadi kami analisa kami berkesesuaian dengan temuan-temuan kami di lapangan gitu. Jadi tidak ada niat kami untuk memfitnah atau ujaran-ujaran kebencian atau menyebarkan berita bohong. Karena kami telah menjelaskan semuanya secara saintifik dan fakta-fakta di lapangan yang kami temukan, ya saya kira sudah sepantasnya ini SP3 ya. Karena memang pasal-pasal yang dituduhkan, apalagi pasal mengubah itu pasal 32, 35 ITE ya, dokumen elektronik kami dituduh mengubah-ubah, memanipulasi, apalagi pasal 160 KUHP yang penghasutan. Saya kira kami telah menjelaskan secara komprehensif baik lewat kajian kami maupun temuan kami di lapangan. Saya kira penyidik akan lebih bijaksana karena hal itu yang telah kami jelaskan tidak ada relevansinya terhadap ujaran kebencian, kebohongan maupun memanipulasi barang bukti dan penghasutan gitu ya. Semoga ya penyidik
Polda Metro Jaya objektif dalam menilai apa yang kami jelaskan baik secara ilmiah maupun temuan kami di lapangan gitu ya. Jadi saya berharap ya karena memang tidak ada faktor-faktor yang dituduhkan atau unsur-unsur apapun yang dituduhkan oleh pelapor, saya kira sebaiknya di SP3 gitu. Amin. Oh. Amin. Oh. Pak Rizwan, ini kan juga ada juga yang dipanggil penyidik. Tapi dalam satu yang dipanggil itu tidak akan menjawab penyidik kalau tidak menunjukkan keasliannya Pak, ijazahnya Pak Joki. Nah, Bang Rizwan sendiri beda nggak hal ini jawabannya? Kalau itu kan bagian mereka ya, maksudnya karena saya kan berdasarkan kajian ilmiah, jadi ya mungkin pendiriannya atau caranya untuk menjawab beda-beda gitu loh. Jadi kalau saya terangkan semua apa yang bahkan saya serahkan sebuah buku penelitian, di situ bisa open source ya, kode sumber programnya untuk menganalisa juga bisa diulangi, direkonstruksi oleh ahli dari pihak pelapor ya Pak Joko Widodo maupun yang lainnya, dan peneliti dari pihak Polda Metro Jaya. Saya siap gitu loh. Jadi apa yang kami serahkan ya, sebuah buku itu bukti pertanggungjawaban kami bahwa kami memang dengan Bu Tifa maupun Pak Roy Suryo bertemu tanggal 15 April tanpa grand design apapun, tanpa rencana apapun ya. Saya juga baru bertemu dengan Bu Tifa di UGM tanggal 15 April 2025, tepatnya di depan ruang 109 Fakultas Kehutanan UGM. Jadi yang mempersatukan kami ya rasa ingin tahu itu gitu loh. Bertemu di situ hari itu ya langsung klik, kita harus melakukan riset tentang ini gitu. Tapi bergemingnya untuk bilang bahwa ini kan aja ijazahnya Pak Jokowi, sekarang gimana bergeming itu dengan proses penyidikan ini untuk Bang Rizwan sendiri? Iya, kami kan begini ya, kami kan meneliti berdasarkan apa yang kami kaji. Pertama, lembar pengesahan skripsi yang kami foto sendiri. Nah, saya pada Maret 2025 saya mendatangi sendiri, memoto, memegang skripsi dari Pak Jokowi ya di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Saya juga memegang, meraba ya, melihat skripsi Pak Jokowi pada tanggal 15 April 2025 pada saat pertemuan dengan dua wakil rektor UGM dan seorang sekretaris UGM. Nah, di situ itulah yang kami kaji. Ya, jadi banyak hal yang kami kaji dan sudah saya tuangkan dalam buku yang besok kami grand launching di Kemang ya, di Kemang, di sebuah hotel Kemang jam 1 siang. Itu untuk grand launching buku kami berjudul Jokowi's White Paper yang telah diketahui banyak publik ya. Oke, saya kira jelas sahabat ya. Kita sudah lihat bagaimana rintihan Rizwan Sianipar. Jadi ini lebih pada keluhan sebenarnya, berupaya tegar di depan para pendukungnya. Yang kurang lebih 12% itu kalau berdasarkan apa yang menjadi hasil penelitian Denny JA. Tetapi yang saya pastikan bahwa makhluk ini akan dikerangkeng. Yakini itu hanya saja soal waktu karena ini sudah pemanggilan terakhir ya. Artinya seharusnya hanya 1 kali diperiksa, tetapi karena memang sangat panjang pertanyaan, jadi dibagi 3 itu selama 3 hari, selama 3 kali. Dan tanda-tandanya kalau kita melihat rintihannya itu, dia berharap di SP3 kan. Artinya dia sudah tahu bahwa dia akan ada di balik jeruji besi. Saya kira demikian sahabat ya. Kita tinggal menunggu kapan momentumnya nanti ini dalam waktu dekat. Saya kira pekan ini mereka akan ditersangkakan oleh Polda Metro Jaya. Dan pada posisi itu kita tidak tahu apalagi yang akan menjadi janjiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.